Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faya yuhadirun ittaqullah kama qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haythuma kunta wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah Masjid Madio Mangunkarso Semarang, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Apapun bentuk nikmat itu, maka wajib kita mensyukurinya. Walaupun mungkin terlihat nikmat tersebut sepele atau mungkin di mata kita remeh, namun adalah kewajiban bagi kita mensyukurinya. Jenengan bisa hadir di sini di kajian ini, tidak setiap orang diberikan pertolongan oleh Allah bisa hadir di majelis ini. Tidak setiap orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian ini. Dan juga ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri pula. Mungkin terlihat remeh, namun sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Oleh karena itu, diri sekalian, saya mengajak, mari kita senantiasa bersyukur, baik nikmat tersebut nikmat zahiriyah maupun batiniyah. Kita tidak perlu harus menunggu kaya dulu, tidak perlu menunggu bahagia dulu, tidak perlu keberhasilan dulu untuk bersyukur ya. Tetapi insya Allah dengan bersyukur maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Tidak lupa saya senantiasa mengajak pada diri saya pribadi terutama, dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ajakan ini bukan omong-omong kosong ya, karena memang sejatinya setiap pertemuan ini yang merupakan inti setiap kajian adalah bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Untuk bapak-bapak, emas-emas, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu mulai mengawali hari agar ketakwaan kita terjaga, terutama adalah bagaimana agar kita menjaga pandangan kita. Saya mewasiatkan pada diri saya pribadi sebagai seorang laki-laki dan juga jamaah laki-laki, bapak-bapak dan mas-mas, karena al-jaza min jinsil amal ya.
Nanti kalau kita itu tidak mampu menjaga pandangan kita, maka kalau tidak segera kita taubati, karena kita mungkin menggunakan mata kita untuk hal-hal yang tidak semestinya, maka kelanjutannya, waktu-waktu kedepannya, maka dia juga akan susah untuk menjaga pandangannya, dan ini akan berakibat buruk pada kualitas keimanan kita yang mungkin bisa turun dan akan turun. Dan kepada ibu-ibu, mbak-mbak, ya, kalau kepada bapak-bapak adalah saya mengharapkan kepada jenengan untuk mengawali penjagaan ketakwaan itu adalah dengan mata atau pandangan. Untuk mbak-mbak dan ibu-ibu, semoga bisa menggembalakan lisannya, karena juga bermula dari hal ini nanti akankah jam-jam ke depan di dalam hari tersebut bisa menjadi ketakwaan seseorang bertambah atau berkurang, bergantung pula bagaimana kita menjaga ataupun menggembalakan lisan tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam bulan Muharram, masih di antara salah satu bulan-bulan haram di mana kita ketika melaksanakan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, tetapi juga harus waspada ketika kita melakukan kemaksiatan, dosanya juga berlipat ganda. Kalau kemarin kita yang sudah melaksanakan siam tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau tanggal 10-nya di bulan Muharram ini, semoga Allah menerima amal ibadah puasa jenengan. Dan sebagaimana janjinya Kanjeng Nabi, orang yang melaksanakan siam di hari Asyura, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah kita ini merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin kita ini hidup sendirian. Pasti kita akan membutuhkan orang lain karena memang kita makhluk sosial. Butuh saudara, butuh teman. Kalau pasangan ya istri butuh suami, suami butuh istri, orang tua butuh anak, anak pun demikian. Ada tetangga, ada teman kantor, ada teman nongkrong misalkan. Tetapi dengan adanya hal tersebut, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari adalah ketika kita senantiasa berinteraksi dengan mereka, orang-orang di sekitar kita, adalah yang tidak bisa kita hindari adanya gesekan. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, entah gesekannya lembut atau kasar, ya. Apalagi fenomena yang terjadi, ya, perselisihan, ada pertikaian, saling hujat, saling sikat, saling sikut sesama teman, sesama saudara, bahkan sesama muslim. Ini sangat memprihatinkan. Diperparah lagi dengan tata cara bermedia sosial yang brutal dan liar, yang kadang asal dia ngomong membuat statement yang penting viral, ya. Naudzubillah hadirin sekalian. Ini menghajatkan kita sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna ba'dukum li ba'di fitnatan atasbirun. Ya. Kurang lebih kalau kita mau mengartikan ayat ke-20 surah Al-Furqan ini potongan ayatnya. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain, merupakan ujian bagi sebagian satu dengan bagian yang lain. Istri cobaan bagi suaminya, ya, fitnah di situ cobaan atau ujian. Orang tua yang merupakan ujian bagi anaknya, anak juga merupakan ujian bagi orang tuanya. Tetangga yang satu juga merupakan ujian tetangga yang lainnya. Teman satu juga merupakan cobaan bagi teman yang lainnya. Entah teman di kantor, entah teman ngaji, ya. Semua tetap akan menjadi ujian atau cobaan. Allah melanjutkan kalimatnya atas birun.
Maukah kamu bersabar? Jadi ini adalah salah satu solusi di antara kita menghadapi ujian-ujian, karena kita makhluk sosial yang akan senantiasa berinteraksi dengan kanan kiri kita, entah itu teman kita, tetangga kita, atau pasangan hidup kita, anak kita, atau orang tua kita. Atasbiru, maukah kamu bersabar? Ini Allah menghentikan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-20. Ada juga di dalam sebuah hadis, ini merupakan arahan Rasulullah SAW ya, untuk mengantisipasi kerusakan diri ataupun juga tatanan sosial. Sebagaimana tema hari ini, yakni adalah ada yang masih ingat tema hari ini? Hati selamat, ukhuwah terawat. Ini ada sebuah arahan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang ternyata memiliki kuncinya itu hati yang selamat. Kalau hatinya selamat, insya Allah ukhuwah itu akan terawat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahkiruhu at-taqwa hahunna. Wa yusiru ila sudri salasa marrat bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira ahadul muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, hadis dari Abu Hurairah, ini ada beberapa pelajaran dari Rasulullah yang bisa kita ambil, yang mana tadi bagaimana agar ukhuwah kita itu terawat, karena kita sebagai makhluk sosial yang pasti akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah diri sekalian, Kanjeng Nabi memberikan sebuah arahan kepada kita ya, dengan kalimatnya la tahasadu ya. Yang pertama adalah larangan untuk saling hasad. Hasad ini kan apa? Iri ataupun dengki ya. Larangan hasad ya. Karena memang hasad ini ya, iri dan dengki atau perasaan tidak senang atau perasaan benci terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang, bila mana perlu nikmat tersebut beralih kepada dirinya. Ini adalah hasad. Itu penyakit hati ya. Ini adalah merupakan penyakit hati, dan ini bisa sangat berbahaya karena bisa merusak hubungan sosial, bisa menghancurkan amal, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Kalau kita gambarkan api yang memakan kayu bakar, ya di sini ada orang-orang yang usianya yang tidak jauh dengan saya, ya naik turun, sehingga ada yang pernah mengalami di dusunnya mungkin atau sekarang masih nek cetek geni ngagem kayu bakar, tesih kemutan Bu, Pak. Atau mungkin masih ada sekarang di antara kita kalau pulang masih menemui seperti itu ya, gampangannya seperti itu, karena anak-anak sekarang tidak tahu lah soalnya kompor itu nganggo kompor gas
Orang ngerti wong cetik geni iki opo ya ora mudeng. Apa meneh nek jenengan nek teng dusun rumit, ora ana sing duwe korek, sing duwe korek kadang sak desa wong pira tok. Lah pripun nek engko nek mau masak gimana? Ya njaluk kok mawa tanggane. Nggih, Bu. Beto klaras napa beto blarak. Nah, engko terusin njaluk tanggane. Bu, kula nyuwun genine. Padahal nek wong desa kan omahe rada ado-ado, urung tekan omahe wis mati, balik meneh. Nah, cetik geni ya. Atau mungkin kalau orang-orang sekarang lebih mudah, mungkin api unggun ya. Orang yang di sana ada juga yang bakar genteng, bakar ya itu pakai kayu seperti itu. Lumat habis kebaikan-kebaikan yang selama ini kita kumpulkan, amal soleh yang kita lakukan selama ini itu akan habis terlalap oleh api gara-gara dia memiliki sifat hasad, iri, dengki itu. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan la tahasadu, janganlah kamu itu saling hasad. Jenenge hasad, iri, dengki ojo dipiara, jangan diopeni ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kalau orang itu memiliki sifat iri, dengki kayak seperti ini, orang itu mesti gelisah, galau. Dia itu kadang lebih kepo terhadap kenikmatan orang lain dibanding dengan harusnya dia mensyukuri dengan nikmat yang diberikan Allah pada dirinya. Dia cuma melihat, oh, tonggoku lagi baru tuku motor, tonggoku lagi baru tuku kulkas, baru tuku mobil. Dia itu melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain. Dia lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pada dirinya sendiri, sehingga lupa untuk mensyukurinya ya. Bahkan bisa jadi hasad ini bisa memicu terjadinya pertikaian ya, pertengkaran, perselisihan antara individu ya. Nah, bisa salah satu di antara cara kita menghindarinya adalah bagaimana kita itu senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Dan kalau bisa kita itu memberikan doa atau mendoakan kepada orang yang dihasati, walaupun mungkin berat ya. Apa meneh begini, ketika kita itu benci kepada seseorang, sing rugi sebetulnya awake dhewe. Ketika kita benci kepada seseorang, apalagi orang yang kita benci itu enjoy saja, rumangsa nek ondak kita benci, kita semakin sakit ya. Sing kita serii deh malah santai wae, kita semakin sakit ya. Itu ndak rugi kita, ndak rugi dia itu, tapi kita yang membenci dia itu malah semakin rugi ya. Sakit iya ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka dengan ketika berdoa untuk kebaikan orang lain ya, yang kita benci terutama, karena memang ketika ada hasad di dalam diri seseorang, maka dia akan susah atau enggan untuk melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Dan dia pun juga akan kadang itu sukar untuk menerima kebaikan orang tersebut pada kita. Adanya itu yang penting itu negatif thinking aja ya. Walaupun dia itu sudah tidak ada masalah, kemudian tidak ada masalah, kemudian dia berbaik hati pada kita, ngasih apa, tapi kita itu mesti underestimate ya, tidak suka gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, larangan hasad. Kemudian selanjutnya di dalam hadis tersebut Kanjeng Nabi ngendikan ada larangan untuk berbuat keji. Ya, perbuatan-perbuatan buruk lah yang menjijikkan. Larangan menipu, apalagi dalam urusan jual beli. Wailul lil mutaffifin ya. Terutama mungkin di dalam takaran, timbangan ataupun ya, itu biasanya kalau jual beli, kita kalau beli pengennya ento anget, tapi ketika ngedoli kita kurangi. Naudzubillah, itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Satu lagi juga, kita tidak boleh ketika menawar sebuah dagangan, ketika ada orang lain yang sedang menawar, kemudian kita ikut nimbrung nawar. Dalam artian seperti ini, ketika ada seorang penjual, ada seorang laki-laki atau mungkin A itu datang menawar, Pak niki pinten klambine niki, dia jual baju. Oh niku 100, nggih pun 100 to Pak.
nek 7 ribu ora oleh. Kadang iki malah ana sing ngene nek sing penjual nakal kuwi wae oleh tuku ora oleh, padahal ndak. Nek ndak usah dikatakan lah seperti itu. Iki wae kulake ora oleh, ndak usah. Misalnya ndak boleh. Ya udah 80. Ndak boleh. Jangan sampai ketika ada B yang datang, ya, dia nawar, terus kemudian kita ngomong, terus kemudian kita berikan kepada yang B. Sebagai penjual juga harus tahu ada orang yang datang, kalau dia mengetahui ini sedang ada tawar-menawar, juga tidak boleh ikut nimbrung. Biar diselesaikan dulu tawar-menawarnya sampai habis. Sido tuku utawa ora. Walaupun kadang sampai wis lunga ngono lho. Piye Bu, karo mengo-mengo ngono. Nggih Bu, saya biasa ini diwake ora. Ini juga berkaitan dengan lamaran seseorang. Ketika ada seseorang yang sedang melamar seorang perempuan, ya, mbok isih gadis atau wis janda, ya. Ketika dia itu sedang dilamar, tidak boleh dia menerima lamaran orang lain. Kecuali orang lain tersebut tidak tahu dia datang, tetap kita tidak boleh menerima. Orang lain juga misalkan tahu ini seseorang perempuan yang sedang dilamar, dia juga tidak boleh mendatangi. Misalkan ketika dilamar durung dijawab ketika ya sudah nanti saya beri jawaban dalam waktu 1 minggu misalkan. Dalam 1 minggu ini tidak boleh menerima lamaran orang lain. Walaupun mungkin lebih kaya atau apa. Walaupun di sini juga ada perselisihan sih, ada pendapat tentang mungkin boleh karena apa kita. Tapi sebagai adab kita harus menjaga. Misalkan nek ditolak ya ngenteni sebagai sudah ada jawaban baru lamaran kedua dimasukkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kata Kanjeng Nabi bagaimana agar ukhuwah itu agar terawat, ya. Untuk menjaga hati agar selamat itu adalah larangan marah, larangan mudah marah. Ojo sidik-sidik emosinan, sidik-sidik nesu, sidik-sidik marah. Allah ngendikan di dalam surah yang sangat terkenal Ali Imran 133 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, kurang lebih artinya seperti itu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan juga jannah, surga yang luasnya seluas laut, langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang itu diperuntukkan kepada mereka yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Kalimat berikutnya di dalam ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar sedekah. Orang yang bertakwa itu senantiasa dia gemar sedekah. Iki kotake diubengke ngono ya. Mas. Kotake dibengke Mas. Kalenge infaknya, walaupun dia dalam kondisi sempit, ya, ataupun dalam kondisi lapang, dia gemar sedekah, ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan juga orang yang mampu menahan amarahnya. Ciri-cirinya orang yang dia itu bertakwa, maka dia memiliki karakter mampu menahan amarahnya, ya. Laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi lam yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, sing menangan bergulat, bukan. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah memberikan maaf kepada sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyenangi, menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentang perkara marah ini hadirin sekalian, memang bukan perkara yang mudah. Kalau kita tadi sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan orang kanan kiri kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, atau teman kita, ya, pasti akan mengalami hal-hal yang mungkin ada yang bisa menyulut amarah, ya.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu emosi atau marah itu. Yang pertama adalah diam. Yang pertama adalah diam. Ini adalah caranya untuk menghentikan emosi ya. Dan ini juga merupakan salah satu yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk mengatasi amarah. Walaupun kadang mungkin hati itu masih belum nyaman ya. Tapi ketika dia diam, ini insya Allah akan lebih selamat daripada ketika dia melampiaskan amarahnya, kadang mungkin dengan mengeluarkan kata-kata yang keluar nanti kadang tidak terkontrol. Bisa kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat laknat, kalimat-kalimat yang tercela, atau kalau mungkin pasangan suami istri bisa jadi keluar kalimat cerai, naudzubillah ya. Maka dari itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut ya. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka diamlah ya. Atau selanjutnya, kalau yang pertama diam, yang kedua adalah duduk ya. Ketika dia dalam kondisi berdiri marah, bisa naik pitam wajahnya guys, merah hitam gitu, maka segera duduk ya. Jika seorang dia itu dalam kondisi seperti itu ya, kalau marahnya itu sudah hilang ya, itu bagus ya. Tapi kalau tidak bisa hilang ketika duduk, maka dia suruh berbaring ya. Di dalam sebuah hadis ya, dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyatahji ya. Bila salah satu di antara kalian itu marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka ya sudah cukup. Namun jika tidak lenyap, maka berbaringlah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ketika mau marah atau mungkin tersulut emosi, pertama lebih baik diam. Atau mungkin ketika dalam kondisi berdiri, duduk. Itu anjurannya Kanjeng Nabi. Dan ini pernah juga dipraktekkan teman saya dulu ketika saya masih nyales itu ya, ketika mungkin dulu kan jualan kacamata ya, ketika kacamatanya diberikan mungkin dia tidak pas ukurannya atau apanya gitu, datang itu udah dengan naik pitam ya, wajahnya sudah merah. Teman saya paham tentang hal ini ya, manajemen marah ini. Ketika dia berdiri dalam kondisi seperti itu, langsung monggo Pak silahkan duduk. Itu langsung lerem, beda. Rona wajahnya sudah berbeda. Terus akhirnya lebih mudah untuk ditangani. Diam, kemudian duduk. Yang selanjutnya adalah mengambil air wudhu. Karena apa? Marah itu dari setan yang bisa berakibat mendidih darah karena terbakarnya urat saraf. Makanya umat Islam dianjurkan untuk berwudhu ketika marah. Karena air wudhu ini bisa memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah. Ini juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah berwudhu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diam, duduk, kemudian berwudu, dan yang selanjutnya adalah membaca ta'awudz, isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kenapa sampai harus minta perlindungan kepada Allah? Ya, karena memang marah itu bisa jadi dari setan. Kita mengamalkan surah Al-A'raf ayat yang ke-200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu sami'un 'alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan tahap yang kelima menghadapi orang yang tersulut amarahnya, ingat wasiat Nabi, la taghdab, jangan marah ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan,
Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ausini, nasihati aku." Maka Kanjeng Nabi menjawab apa? "La taghdab, jangan marah." Kemudian dia nanya lagi atau minta dinasihati lagi, "La taghdab, jangan marah." Ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini jadi larangan untuk marah, larangan hasad, ya. Kemudian tadi larangan berbuat buruk tadi, kemudian larangan berbuat mudah marah. Dan yang selanjutnya anjuran Rasulullah adalah arahan agar ukhuwah kita tetap terawat. Yang keempat adalah diharamkan memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan hubungan terhadap sesama muslim. Bahkan sebaliknya, agar kita itu senantiasa menjaga persaudaraan untuk lebih mengedepankan persamaan demi terjalinnya ukhuwah, jangan memperuncing perbedaan yang itu akan menjadi cerah ataupun bercerai-berainya sesama muslim. Kalau bisa jadi silaturahim itu kalau secara umum kalau di Indonesia ya hampir untuk hanya hubungan, ya. Padahal kalau silaturahim lebih tepatnya yang ada hubungan kerabat, ya. Tapi kalau di Indonesia malah lebih luas, ya, hubungannya. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim, ya. Rawahu muttafaqun alaih, ya. Dari Jabir bin Mut'im, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, ya. Qati'un, yang memutus, yakni qati'ur rahim, yakni memutus tali silaturahim. Hati-hati tentang ini hubungan, apalagi tentang persaudaraan kita, orang-orang kerabat kita, entah itu saudara kita, kita, bule kita, keponakan kita, ya, atau mungkin lebih luas lagi tetangga kita, teman-teman kita, ya. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran Rasulullah SAW agar kita itu senantiasa terjaga ukhuwahnya yang diawali dengan selamatnya hati. Karena memang yang kelima, Islam itu bukan hanya sekedar akidah ataupun ibadah saja, tapi juga di dalamnya termasuk ada urusan-urusan akhlak dan muamalah. Sebagaimana di dalam setiap pertemuan saya senantiasa membaca sebuah hadis, ya. Di dalam hadis tersebut, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, ya. Jadi ini adalah sebuah pesan, ya, pesan Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya. Yang ini juga bukan hanya kepada sahabat tersebut, tapi juga teruntuk kita sebagai umatnya. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kalau sudah dimanapun dan kapanpun, maka tidak ada waktu dan ruang kecuali kondisi kita dalam kondisi bertakwa tersebut. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan-perbuatan burukmu, perbuatan dosamu, perbuatan kemaksiatanmu, ya, itu dengan perbuatan baik, dengan amal-amal baik. Tamhuha, semoga perbuatan buruk yang berakibat dosa tadi bisa diampuni oleh Allah, bisa ditutup, bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setelahnya itu. Maka kalau kita itu sering banyak melakukan kesalahan, mungkin kita juga melakukan banyak dosa, maka kita juga harus memperbanyak pula amal soleh kita untuk nutupi bolongan-bolongan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan juga pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu 3 wasiat Nabi, ya. Bertakwa dimanapun dan kapanpun, kemudian senantiasa melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menutupi perbuatan buruk kita, dan juga mempergauli atau
gaul dengan orang lain itu dengan pergaulan yang baik, memiliki akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik. Kemudian yang keenam, hadirin sekalian, arahan Rasulullah, beliau menyebutkan at-taqwa hahuna. Beliau sampai 3 kali menyebutkan at-taqwa hahuna, ya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Beliau sambil memberikan isyarat di dadanya, di hati, ya. Karena memang takwa itu merupakan sumber takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan arahan yang selanjutnya, yang ke-7 itu. Takwa ini merupakan barometer keutamaan dan timbangan keimanan seseorang. Kita bisa melihat di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau di dalam ayat tersebut, orang yang paling mulia di antaramu, di antara kalian di sisi Allah, bukan karena gantengnya, bukan karena ayune, bukan karena pangkatnya apa meneh hartane, bukan, ya. Inna akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ya, atqakum, ya, orang yang paling bertakwa. Jadi inilah yang menjadikan seseorang itu memiliki nilai plus itu bukan karena kowe pinter, ya, mungkin memiliki strata pendidikan tinggi. Tidak harus seperti itu, ya. Bukan karena dia sugih, ya, merono-mrene nggawane numpak mobil, ndak juga. Utawa sing ayu dhewe parasnya, ndak juga. Utawa sing ganteng, sing gagah, ndak. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah karena takwanya. Dia mampu menjaga hatinya untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan dia itu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sekuat tenaga dia akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu pasti ada keburukan di dalamnya yang harus kita jauhi. Walaupun mungkin kita gandrung terhadap sesuatu, itu menjadi hobi misalkan, tapi kalau ternyata itu adalah sebuah yang harus ditinggalkan karena itu merupakan yang dilarang oleh Allah, ya harus kita tinggalkan. Walaupun itu misalnya, kalau misalkan iki sing biasanya sing sok sering iki bapak-bapak iki, ghibah itu sesuatu yang harus ditinggalkan, gitu Pak. Biasanya bapak-bapak tuh sering ghibah, ya. Oh iya, aku ratakan karo ibu wis mari yo. Wis mari. Yang gue nek kumat ya aku ra ngerti. Ghibah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang harus kita tinggalkan. Walaupun kadang kita itu mosok ketemu karo kancane kok meneng-menengan tok, ya ono sing diomongke lho. Ya iku mare kadang. Pertama mungkin ngomongnya apa-apa, sejurus kemudian sing diomongke macam-macam. Ini nanti kalau kita sudah mengumbar aib orang, ini potensi aib kita diumbar orang lain itu sangat mungkin. Sebagaimana hadis itu kan, ya, kalau orang yang dia itu menutupi aib seseorang, maka dia akan ditutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau dia itu mengumbar aib orang, dia senangannya itu buka aib atau membicarakan aib orang lain, itu dengan mudah Allah yang akan membukanya. Naudzubillah. Bukan kita, tapi caranya Allah. Dengan cara apa? Aib kita akan dikupas habis. Walaupun kita hanya di rumah, walaupun kita di dalam rumah, neng kamar, itu bisa aib kita itu terkupas habis oleh orang-orang, menjadi makanan santapan orang-orang aib kita. Naudzubillah, ya. Maka dari itu berhati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu, terutama saya, menggunakan lisan yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat, gunakan sebaik-baiknya. Kanjeng Nabi ngendikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Yang orang iso ngomong sing apik luwih becik menengo, diam saja, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Yang kedelapan adalah larangan menghina saudaranya, larangan merendahkan, apalagi mencela. Ya. Hadis yang sangat terkenal ya, yang sering ini disampaikan, hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah ya man kana misqala min apa? Tidak akan masuk surga seseorang itu barang siapa ada yang di dalam hati itu misqala dzarratin min kibrin, ada sebiji sawi. Ini sebuah perumpamaan yang sangat kecil. Sebiji sawi kesombongan. Ada sebiji sawi kesombongan di dalam dirinya, itu Kanjeng Nabi ngendikan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ada seseorang laki-laki bertanya, ya, seseorang itu senang kalau pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Kalau mungkin bahasa kita ya bajunya itu ya bermerek, misalkan sandalnya bermerek gitu. Bukan itu maksudnya. Bukan yang seperti itu maksudnya sombong. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan juga menyintai keindahan. Al-kibru wa batarul haqq wa ghamdun nas. Maksudnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Menolak kebenaran kadang sudah dijelaskan bahwasanya ini hukumnya seperti ini loh, ini tuh dalilnya, ini loh ayatnya seperti ini hadisnya seperti ini. Iya sih tapi, nah bisa lo tapi nih ngeyel, udah dijelaskan bahwasanya dalilnya seperti ini, tapi dia menolak. Iya sih nah aku tapi yo pas nek ngono nolak. Dia tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah jelas ya. Atau mungkin kalau ulama gitu. Dan ghamtun nas, meremehkan sesama manusia. Kowe iki sapa? Bocah wingi sore kok ngandani aku. Lah kowe iki sapa to lah? Kowe iki nggih kene iki wong sing sugih dhewe. Kowe iki wong cah melarat, ora usah ngomong. Aku iki kene pinter dhewe, aku duwe strata pendidikan tinggi. Lah wis dhewe ra lulus. Ada meremehkan. Naudzubillah. Ada lagi sebuah hadis yang ini pernah saya sampaikan ketika habis Idul Fitri. Yang ini saya sampaikan, saya ulang lagi karena ini juga dilarang oleh Rasulullah. Barang siapa yang menghina saudaranya sebab suatu perbuatan dosa, niscaya dia tidak akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang sama. Ini sangat mengerikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Barang siapa yang dia menghina saudaranya oleh sebuah perbuatan dosa, ya, maka dia tidak akan mati kecuali orang tersebut, orang yang menghina tadi, akan melakukan dosa yang sama. Hati-hati. Ini mengerikan banget kalau kita suka merendahkan orang, menghina seseorang karena gara-gara orang tersebut melakukan dosa. Ya. Bisa jadi orang tersebut yang melakukan dosa dia sudah bertobat, tetapi kita yang merendahkan, kita yang mengejek, menghina tadi, ini dosanya lebih tinggi. Ya. Beda antara menghina dengan menasehati. Kalau kita mungkin menasehati ya, yaitu adalah bagaimana agar orang yang melakukan perbuatan dosa yang dia mungkin terjerembab ya, terjerumus dalam dosa tersebut, bagaimana agar dia memperbaiki dirinya, terentaskan dari dosa tersebut. Tetapi kalau dia ngenyek ya, itu beda. Apa? Maling. Oh, nah aku ya ora bakalan toh. Dia mempunyai kesombongan di dalam dirinya. Melihat ada kisahnya mungkin tetangganya selingkuh. Apa selingkuh? Nah, aku bakalan selingkuh di tanah. Kamu yang menghina itu tidak akan mati kecuali kamu juga akan melakukan dosa yang sama dengan kadarnya. Hati-hati kalau kita pernah mengungkapkan seperti itu, statement seperti itu, mengungkapkan, menghina, merendahkan orang-orang yang melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah sebelum tadi balasan orang yang melakukan penghinaan itu akan melakukan dosa yang sama. Ini sangat mengerikan. Ini Kanjeng Nabi menghentikan yang di dalam sebuah disebutkan oleh Tirmidzi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya arahan Kanjeng Nabi, Islam ini memerangi semua akhlak tercela.
karena hal ini bisa berpengaruh negatif di dalam masyarakat Islam. Dan Islam itu lebih menekankan tentang akhlakul karimah yang bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Akhlak-akhlak tercela, misalkan riya, itu ya kita hindari. Dia melakukan ibadah tapi pengen untuk dilihat orang, riya, sum'ah, ya pengen didengar oleh orang gitu. Kemudian juga takabur tadi, sombong, itu kita hindari. Hasad tadi, iri, dengki tadi, terus suka riba, ya kita tinggalkanlah, ya. Walaupun mungkin kita gemar, tapi ya sudah, kita tinggalkan saja. Karena nanti dikhawatirkan seseorang itu akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Pasti kita semua pengennya akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Amin Allahumma. Apakah cukup dengan amin? Ya harus kita buktikan dalam kehidupan kita. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Apa kebiasaan orang tersebut melakukan kemaksiatan ataupun ketaatan. Anek kulinone dia banyak melakukan kemaksiatan, bisa jadi orang tersebut diwafatkan dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Tapi kalau kita itu setiap saat seringnya melakukan amal kebaikan, insya Allah maka dia diakhirkan dengan akhir hidup yang husnul khotimah atau akhir hidup yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Allah memberikan kepada kita waktu, nikmat waktu, gunakan untuk ketaatan. Karena kalau tidak kita gunakan untuk ketaatan, pasti akan kita gunakan selain ketaatan. Bisa untuk kemaksiatan atau kita gunakan untuk hal yang tidak ada manfaatnya, kecuali ya sesama pasangan, ya suami istri ngomong ngalor gitu sing ora ono faedahe ndak masalah. Ngomong-ngomong sing ora penting dengan suami istri kuwi penting, ya. Ngomong-ngomong yang ndak penting wis ngomong apa ora masalah, ora penting ning kuwi karo suamine dhewe, istrine dhewe kuwi penting, ya. Itu bentuk komunikasi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, agar bagaimana ukhuwah itu tetap terjaga dan terawat, maka diawali dengan hati yang selamat, hati yang tidak penuh, yang bebas dari penyakit-penyakit tadi. Mohon maaf kalau mungkin di dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.